Sorry ass DJ.
Dengan Mbak Irma ya? Nggih, leres Bu kalih Mbak Irma. Iya, Mbak Irma. Mbak Irma gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah begini Bu. Kesibukan Mbak Irma sekarang apa? Bekerja atau di rumah atau ngapain? Untuk saat ini saya bekerja Bu. Bekerja di mana Mbak Irma? Di pabrik Bu, pabrik di Kudus ini saja. Lancar kan kerjanya? Ya, ya lancar Bu. Kalau dilihat dari mukanya Mbak Irma kok kelihatannya agak ada yang mengganggu pikirannya. Kalau boleh tahu ada masalah apa yang sedang Iya mengganggu Bu, pikiran Mbak sebenarnya Irma? itu saya ada masalah Bu. Masalah dalam pernikahan Bu. Saya itu gagal nikah gitu loh Bu. Hamin 5 Hamin 5 pernikahan nggak jadi Bu, dibatalkan oleh pihak laki-lakinya gitu. Padahal semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang-matang Bu, mulai dari dekorasi, mulai dari cateringnya, undangannya, semuanya pokoknya sudah siap semua Bu, sudah matang persiapannya gitu loh Bu. Keluarga jauh pun sudah pada datang, keluarga jauh saya yang ada di luar kota sudah pada datang ke rumah Bu, tapi tiba-tiba pihak laki-lakinya membatalkan secara sepihak Bu gitu. Padahal kita sudah menjalin hubungan tuh selama 7 tahun loh Bu. Hamin 5 pernikahan gagal. Kok saya merasa kayak gimana ya, kayak ya Allah, salah dalam gimana ya, kan saya sudah berpikir wah iya ini yang terbaik buat saya, tapi kenapa akhirnya enggak, malah akhirnya begini gitu Bu. Iya saya mengerti apa yang dirasakan oleh Mbak Irma. Seharusnya kan waktu 7 tahun untuk proses pengenalan atau pacaran itu kan nggak singkat ya, waktu yang cukup Iya Bu. lama. Seharusnya kan sudah saling mengerti, sudah saling mempercayai lah, intinya sudah tahu satu Iya sama Bu. lain. Tapi kok tiba-tiba pas Hamin 5 ya tadi. Hamin 5 malah malah pergi tanpa alasan gitu. Seharusnya kan nggak nggak logis ya kalau dipikir. Orang sudah pacaran 7 tahun kok sudah lama, seharusnya itu kan yang diimpi-impikan, kok malah tiba-tiba ditinggalin. Lalu
apa yang dirasakan oleh Mbak Irma sekarang ini? Apakah Mbak Irma merasa sangat terpuruk, marah atau gimana? Rasanya ya campur aduk Bu, antara sedih, marah, kecewa, semuanya ada Bu. Saya itu sedihnya gimana ya, ya Allah, mendalam banget gara-gara kejadian ini. Saya itu merasa nggak ada harga dirinya gitu loh Bu, sama sudah dipermalukan. Bukan saya saja Bu, keluarga saya juga ikut malu gara-gara kejadian ini gitu. Kalau keluarga Mbak Irma ikut malu, apakah keluarga Mbak Irma tidak mensupport atau mendukung Mbak Irma, atau bahkan keluarga Mbak Irma selalu mensalahkan Mbak Irma, atau bagaimana? Kalau keluarga saya, alhamdulillah Bu, semuanya mensupport saya, mendukung, menyemangati saya selalu. Alhamdulillah ya kalau keluarga selalu mendukung, karena kan Iya Bu, saya akan mencoba memperkuatkan diri saya supaya tidak terus-terusan larut dalam kesedihan ini. baik yang dilakukan Mbak Irma itu sudah bagus gitu ya. Mbak Irma memang tidak usah menghiraukan apa yang dibicarakan oleh para tetangga, karena itu malah akan memojokkan Mbak Irma, akan menyudutkan Mbak Irma, dan malah mengecilkan mental Mbak Irma. Jadi gak usah didengarkan, memang harus bersikap bodoh amat gitu ya Mbak Irma. Iya Bu. Memang dunia luar itu keras kok, keras banget. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan secara matang-matang untuk menghadapi dunia luar gitu. Sekarang Mbak Irma harus benar-benar meyakinkan diri, harus yakin bahwa diri Mbak Irma itu tenang dulu. Kalau sudah tenang, baru Mbak Irma bergabung ke dunia luar atau ke lingkungan sosialnya yang ada di sekitar Mbak Irma. Iya Bu, sudah merasakan. Sekarang Mbak Irma coba dibayangkan, Mbak Irma berada di fase di mana Mbak Irma tidak memiliki beban masalah sama sekali, tidak ada masalah. Mbak Irma merasa happy, merasa ringan, rileks, dan bahagia. Pokoknya rasakan saja gitu. Kalau sudah tenang, intinya tuh ditenangkan dulu pikirannya, tenang. Sudah merasa tenang, baru dirasakan oleh kehidupan nyata sekarang. Gak usah dipikirkan masalah-masalah yang kemarin-kemarin, buang saja, hapuskan saja dari memorinya Mbak Irma. Jika Mbak Irma sudah merasa tenang, maka masalah yang dihadapi akan segera berakhir dan berlalu. Sekarang Mbak Irma harus berpikir positif ya, berpikir yang baik-baik. Karena apa? Karena kalau kita sudah berpikir yang baik-baik, insya Allah yang terjadi pada diri kita akan yang baik pula. Kalau yang kita berpikirkan sebaliknya, malah yang buruk-buruk, malah nanti yang terjadi yang buruk-buruk pula gitu Mbak Irma. Jika Mbak Irma sudah merasa tenang dan masalah sudah agak reda, pikiran Mbak Irma sudah agak ringan, agak terganggu seperti tadi, lalu Mbak Irma coba menatap apa yang sedang Mbak Irma hadapi sekarang. Gak usah disangkut pautkan dengan yang kemarin-kemarin. Gimana Mbak Irma, sudah tenang? Iya Bu, saya udah sedikit lega. Apakah ada yang mau diceritakan lagi atau gimana Mbak Irma? Sudah cukup Bu. Berarti kalau
sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah tidak ada yang diceritakan, saya anggap di pertemuan ini sudah selesai ya Mbak Irma. Iya Bu, saya mau berterima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau membantu saya sedikit, menenangkan saya Bu. Iya Mbak Irma, sama-sama. Kan kita sebagai manusia kan harus saling membantu ya. Harus saling menguatkan juga. Kalau ada yang masalah kita bantu, kita kuatkan biar masalahnya cepat selesai gitu ya kan. Iya Iya, Bu. kalau sudah tidak ada yang dibicarakan dan tidak ada yang diceritakan, kita akhiri saja ya pertemuan virtual ini ya Mbak Irma. Terima kasih ya Bu. Ya udah, Ya, wassalamualaikum assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.